Oke, kita akan langsung mulai pas jam 11. Oke, selamat datang teman-teman yang baru bergabung. Terima kasih ya sudah berkenan mengikuti webinar yang diadakan oleh FSH ya, Family Special Education Center. Jadi saya memperkenalkan FSH. FSH adalah salah satu institusi yang bergerak di bidang pelatihan bagi guru-guru, orang tua dengan guru-guru dan orang tua untuk mengajarkan anak-anak berkebutuhan khusus, ya, baik secara online maupun secara offline atau temu muka. Kalau temu muka kita ada di center kita di Jalan Tapanuli. Sementara selama pandemi kita masih online. Nah, webinar kali ini dan beberapa webinar sebelumnya dalam rangka pandemi juga kita menggalang dana untuk memberikan donasi kepada keluarga dengan anak-anak berkebutuhan khusus yang mengalami terkena dampak ya akibat pandemi. Ya, ada beberapa anak-anak berkebutuhan khusus yang putus sekolah, tidak bisa terapi lagi karena pandemi, dan kebetulan banyak teman-teman yang selalu setia ikut di webinar ini memberikan sumbangsi, dan sumbangsi inilah yang kita salurkan untuk membayar terapi dari anak-anak tersebut. Jadi terima kasih sekali teman-teman semua sudah sangat berpartisipasi dalam membuat segala sesuatunya berjalan dengan lancar. Walau pandemi, kita tetap jalan terus. Saya mewakili FSH, ya, nama saya Elizabeth Lili. Kesehariannya juga banyak bergerak untuk pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus, dan saya lihat di hari ini banyak sekali peserta yang kesehariannya berprofesi sebagai guru untuk anak-anak berkebutuhan khusus ya. Semangat, hari Sabtu kita masih belajar. Ya, memang harus tetap belajar kalau bisa sampai hari Minggu. Ya. Belajar tidak ada batas waktu, tidak ada batas usia. Oke. Sekarang sudah 11.01, saya sudah harus mulai sesuai dengan komitmen bersama, walaupun masih ada beberapa yang belum masuk, tidak apa-apa. Hari ini kita akan belajar dengan tema, apakah anak Anda sulit mengingat huruf? Apakah kalau membaca itu terbalik-terbalik? Kemudian apakah kalau membaca itu suka sering melompati atau menghilangkan kata-katanya? Ya. Nah, hari ini kita akan mendengarkan sharing mengenai strategi mengajarkan anak membaca dari Ibu Marta Sonya Kusuma Dewi, sarjana psikolog dari Universitas Maranatha dan master di Universitas Queensland, Australia. Beliau juga founder dan director Temenos Child Development Support Center. Ya, luar biasa ya. Kita harus banyak belajar dari beliau. Ibu Marta sudah bergabung ya, atau belum?
Oke, tidak apa-apa. Kita sambil menunggu ya. Masih 11.02. Oke. Ya. Jadi nanti, teman-teman semua kalau, sudah boleh nanti kalau misalnya, seminar dimulai boleh mencatat apa yang diperlukan, rekaman dari, webinar ini juga semoga bagus, kalau bagus kami sharing-kan ya. Kemudian kalau ada pertanyaan boleh, ditulis di kolom chatting dan akan dijawab setelah eee, Ibu Marta memberikan paparan yang, eee, lebih detail ya. Oh iya, mmm, waktunya hanya 1 jam, jadi usahakan gunakan waktunya semaksimal mungkin. Dari awal bila ada pertanyaan sudah boleh ditulis. Sambil menunggu, boleh tahu nggak kira-kira yang peserta yang sudah hadir itu, yang berprofesi sebagai orang tua, berapa orang? Boleh ini nggak, kasih tanda jempol jempol ya kayaknya ya. Kalau di sini adanya jempol ya, tanda jempol, iya. Pengen tahu aja sih sambil nunggu-nunggu. Oh, kalau dilihat di sini belum ada yang kasih jempol sebagai orang tua. Oke, next. Yang sebagai guru. Berapa orang ya? Oh, sebagai orang tua ada. Oke, 1. Sebagai guru? Oke, jadi yang nggak angkat tangan ini sebagai apa? Ayo coba. Sebagai praktisi pendidikan, sebagai pemerhati anak ya, benar ya? Wah, kayaknya yang jadi guru banyak ini. Oke. Nah, kira-kira ada nggak yang mau bertanya sebelum kita mulai? Ini lagi menunggu koneksi yang bagus. Ada nggak yang mau tanya? Siapa yang mau bertanya tentang FACE? Ini adalah webinar yang kesekian kalinya. Saya sudah lupa keberapa karena sudah sangat sering kita mengadakan webinar seperti ini dalam rangka pengumpulan dana untuk membantu anak-anak berkebutuhan khusus yang putus sekolah ya. Kayaknya juga ada beberapa peserta saya lihat dari kemarin kita webinar selalu ada. Namanya tidak asing lagi soalnya. Ada beberapa peserta ya, yang selalu hadir, berarti sangat suka belajar. Kira-kira dari peserta yang hadir, ada nggak yang ingin suatu hari, berbagi di seminar PACE mendatang? Menjadi speaker misalnya, dengan materi yang ya sesuai dengan, eee, kemampuan masing-masing ya, yang dikuasai aja gitu loh. Kalau ada boleh ya, nanti boleh kontak ke Face ya, kontak ke saya juga boleh, ya. Tidak ada salahnya kita berbagi kan.
Makin banyak yang dibagi, makin banyak ilmu yang akan didapat. Semua sudah siap dengan catatannya, pulpennya, dan sebagainya? Sudah siap dengan pertanyaannya? Mana tahu, ya, sudah banyak sekali yang mau ditanya ya. Oke. Wah, senang kali ya sudah ada yang bertanya. Sudah ada yang bertanya nih. Oke. Ya, selamat datang Ibu Marta. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbagi di sini. Ya, selamat Pak. Selamat siang semuanya. Thanks. Terima kasih mengizinkan saya. Ya, ini pada udah gak sabaran nih. Tadi saya sudah menjelaskan sedikit mengenai apa itu PACE, kemudian seminar ini, dan juga memperkenalkan narasumber. Karena waktunya sudah pas ya. Saya boleh ya kita persilakan langsung Ibu Marta untuk langsung memberikan sharingnya bagaimana strategi yang terbaik mengajarkan anak membaca. Teman-teman juga udah mulai bertanya, udah mulai membuat pertanyaan. Ya, silakan Ibu. Bisa minta tolong panitia buat dulu semuanya. Ya, host mungkin boleh bantu untuk mute-kan semuanya dulu. Dan untuk saya bisa sharing script. Oke, terima kasih semuanya. Topik hari ini tuh sangat menyenangkan. Maksudnya topik yang sebenarnya bisa jadi sangat kaya. Nggak ada. Jadi di kantor minta aja. Ya, oh aku speaker ya tadi ya. Terlantar. Dia mau meet. Oke, saya juga minta tolong panitia buat saya di disabled for screen sharing. Jadi saya minta supaya saya bisa share screen. Oke, nah topik hari ini tuh kan tentang mengajar membaca buat anak-anak berkebutuhan khusus ya. Sebenarnya ini bisa jadi topik yang buat workshop 3 hari seminggu gitulah kurang lebih. Tapi saya dikasih waktu kita bisa sharing kurang lebih 45 menit. Oke, 45 menit. Jadi saya berharap di waktu yang singkat ini saya bisa cukup menjelaskan, kasih overview gitulah ya kira-kira mengenai strategi yang bisa kita lakukan sama-sama untuk anak berkebutuhan khusus untuk membantu mereka dalam membaca. Nah, saya akan berusaha ngebut karena kayaknya lebih seru kalau kita akan banyak diskusi dan bertanya gitu ya. Saya langsung cepat aja. Di sini kan banyak orang tua dan banyak praktisioner gitu ya, praktisi pendidikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus juga buat para orang tua. Paling enggak kalau kita mau mengajarkan anak untuk membaca, kan dunia literasi gitu. Ternyata ada hal yang sebelumnya perlu dilewati dulu tentunya gitu ya. Dari perkembangan bahasa dan literasi ini kurang lebih secara umum seperti ini. Dari pertama kali bayi lahir, anak itu harus dengar gitu ya. Kurang lebih dia adalah pada umumnya kekayaan di dia mendengar. Setelah dia mendengar, kemudian berbicara akhirnya. Setelah berbicara, baru tahapannya membaca, baru menulis. Oleh karena itu, kenapa ketika kita bicara tentang pendidikan usia dini, anak yang usia 3 tahun kan banyak itu yang sekolah ya, banyak sekolah usia dini gitulah 3 tahun, 4 tahun, fokus utamanya sebenarnya bukan di daerah membacanya,
karena harus kuat di daerah dengar, bicara, baru baca dan tulis. Sama halnya anak-anak yang akhirnya mereka masih kesulitan dalam membaca, kita udah pasti tahu nulisnya pasti juga bermasalah, nggak bisa dipaksa nulis. Kalau bacanya aja dia bermasalah, kurang kayak gitu. Sama halnya dengan anak-anak yang dia punya kesulitan dengan berbicara, maka kemampuan membacanya juga pasti terhambat. Nah, termasuk buat teman-teman, rekan-rekan, anak-anak yang misalkan bisu tuli, mereka juga punya tahapan pembelajaran yang kurang lebih berbeda sebenarnya. Nah, nanti kita bahas lagi kalau tentang hal itu ya. Sekarang saya akan ambil dengan contoh anak berkebutuhan khusus secara general dulu. Ya. Apa sih yang harus berarti yang kita persiapkan gitu? Yang pertama, kita harus pahami dan kenali dulu karakteristik dan kemampuan bahasa dan literasi pada anak-anak yang kita tangani. Kita harus tahu dulu fokusnya. Jadi kurang lebih saya mengajak kita semua di sini kalau kita lagi belajar, sekalipun materinya tentang mengajar membaca, tapi saya mau setiap kita para pengajar ini merefleksikan diri apakah sebelumnya membuat fondasi-fondasi yang di tahap sebelumnya, yaitu di tahapan dia untuk mendengar, berbicara. Ya. Nah, kita kemudian akan pahami juga. Oke. Jadi apa sih faktor-faktor yang akhirnya menghambat kemampuan anak dalam membaca? Kita harus pahami dulu nih, anak kita ini kesulitan membacanya kira-kira gara-gara apa ya? Lalu misalkan gitu ya, kayak tadi saya bilang, apakah ada hambatan-hambatan yang lain yang akhirnya mengganggu di area mendengar dan berbicara? Karena itu pasti mengganggu area kemampuan dia membaca. Kalau anak itu memang punya kesulitan mendengar, karena ada kondisi medis tertentu, berarti intervensinya ya kita tangani itu dulu. Baru kita ngulik strategi ngajar membacanya. Kurang lebih seperti itu. Semoga bisa dipahami sampai sini. Apakah, ya kemudian pertanyaan selanjutnya, oke, saya tahu nih nggak ada masalah dengan pendengaran, harusnya secara verbal juga kayaknya harusnya nggak ada masalah. Lalu siap nggak ya dia buat belajar membaca? Lalu apa kriteria anak-anak yang udah siap kalau kayak gitu? Nah, kalau secara garis besar tentu balik lagi pada kemampuan anak pada kita tanganin. Cek kemampuan di tahapan sebelumnya. Tahapan perkembangan berbicara untuk anak 4 tahun, 5 tahun itu seperti apa? Oh, anak saya ini usianya 6 tahun, tapi nggak bisa baca sama sekali. Berarti ada perkembangan apa saja yang berhubungan sama bahasa yang perlu saya ketahui. Oke. Lalu cek apakah kalau perkembangannya oke, masalahnya di sini, di sini, sini. Selain itu ada resiko hambatan lain nggak? Apakah ada komorbid hambatan lain, misalkan anak dengan autism yang sulit membaca, misalkan anak dengan Down syndrome dia kesulitan membaca, atau typical children kayaknya tahapan perkembangannya semuanya tipikal gitu ya, tapi dia kesulitan membaca. Lalu kita lihat juga faktor resiko hambatan dari lingkungan. Pada usia berapa anak ini mulai terpapar sama literasi? Kita bicara tentang anak yang usia 6 tahun, tapi nggak pernah sekolah sebelumnya, tiba-tiba dia baru sekolah sekarang langsung masuk ke kelas 1 SD. Jadi kita kebayang, kemungkinan memang fondasi-fondasi membacanya belum ada sama sekali. Faktor lingkungan menjadi hambatan. Atau misalkan orang-orang, anak-anak yang ada di rural area yang daerah yang terpencil. Jadi ada hambatan-hambatan lingkungan yang akhirnya membuat dia lebih sulit atau akhirnya perkembangan membacanya terhambat. Kita pertimbangkan dulu semua aspek besar itu tadi. Nanti ke bawah
ke bawahnya nanti saya akan lebih jelaskan tentang strategi-strategi juga ada. Nah, kita mau pahami dulu bahwa akhirnya kalau kita mau ngajarin anak membaca, tujuannya akhirnya bukan akademik ya. Mau itu anak berkebutuhan khusus atau anak dengan perkembangan tipikal, tapi kita pahami dulu baik-baik bahwa tujuan anak membaca itu bukan untuk nilai akademis. Jadi ya menurut saya kadang-kadang orang tua pada umumnya agak keliru, atau bukan keliru sih, mungkin melihatnya bukan dari sudut pandang yang lebih luas. Karena yang dikejar adalah, soalnya kelas SD itu udah harus bisa baca langsung. Itunya yang dikebut sebelum masuk 1 SD atau di 1 SD-nya baru dikebut literasi. Nah, ini harus kita pahami dulu, fungsi literasi itu bukan untuk nilai akademis. Berarti ada sesuatu yang harus dibangun selain dari yang berhubungan dengan sekolah atau akademis. Karena kita tahu bahwa literasi itu tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas hidup seseorang. Kebayangkan orang yang buta huruf atau yang dia nggak bisa membaca, sama orang yang punya kemampuan membaca, apapun itu resiko yang dialaminya. Contohnya orang-orang yang memang di daerah tempat tinggalnya terpencil sehingga tidak ada pendidikan yang memadai, dibanding sama orang yang akhirnya punya akses terhadap belajar membaca, kualitas hidupnya udah bisa langsung berbeda. Sama halnya dengan anak yang berkebutuhan khusus, ketika mereka akhirnya mampu membaca, mereka kan bisa menjadikan membaca itu sarana komunikasi. Mereka bisa membaca itu jadi sarana untuk masuknya informasi. Jadi kualitas hidup. Nah, kalau itu tentang kualitas hidup, harusnya dibangunnya bukan waktu masuk ke dalam sekolah. Dibangunnya adalah dari kehidupan keseharian anak atau individu ini sejak dia masih kecil. Membaca itu harus suatu pengalaman yang menyenangkan, yang fun. Tapi kebayang nggak kalau anak yang baru belajar membaca, masuk ke kelas 1 SD, ketemu sama literasi tulisan itu adalah untuk isinya instruksi pertanyaan pelajaran. Bener ya? Isinya adalah tentang materi yang akan diujikan. Jadi asosiasinya dia udah punya pengalaman membaca itu adalah untuk dites. Membaca itu bikin saya punya label, saya pinter atau nggak pinter. Kemampuan membaca saya yang saya alami itu selama ini adalah membaca itu isinya adalah semuanya teori, materi yang nanti diujikan. Jadi nggak fun lagi. Gitu. Akhirnya gara-gara tekanan itu kurang lebih gara-gara masalah akademis, membaca jadi nggak bikin saya punya rasa ingin tahu yang lebih. Karena tujuan membaca adalah saya menghafal apa yang saya pelajari untuk diujikan. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, membaca oleh karena itu dimulai pengalaman membaca, melatih membaca itu dimulai jauh sebelum ada tuntutan akademis. Salah satunya adalah strategi yang paling penting adalah membangun sebuah lingkungan yang kaya dengan literasi. Kebayangnya dengan tuntutan zaman kita yang saat ini sekarang, dunia yang penuh dengan teknologi, gadget, gitu ya. Anak itu berapa banyak sih sekarang kalau kita pikir anak saya di rumah, kita gitu ya, kita menilai diri kita sendiri. Anak saya di rumah seberapa kaya kesempatan mereka untuk mengakses literasi. Karena membentuk literasi kan. Sama mereka banyak mengakses video YouTube atau film atau video game. Kalau lingkungannya nggak kaya dengan yang bisa menggugah mereka itu masuk ke dalam dunia literasi, mereka nggak akan ngalamin yang tadi saya bilang, curiosity, punya rasa ingin tahu dengan membaca, bisa mengalami membaca itu fun, dan lain sebagainya. Jadi orang tua dan guru harus menyediakan lingkungan ini. Caranya gimana? Nomor satu adalah kita jadi modelnya. Anak-anak pernah nggak lihat kita pegang buku baca gitu? Saya baca dong, di handphone kan kita baca berita, bahkan mungkin ada yang baca buku-buku novel di handphone. Tapi itu kan nggak dilihat sama anak, gitu ya.
karena fisiknya ketika mereka nanti masuk ke sekolah, mereka berhubungan dengan belajar, mau nggak mau fisik yang mereka temui dari literasi itu bentuknya buku, bentuknya kertas. Sekarang banyak keluhan anak-anak adalah kalau udah ketemu pen activity, aktivitas belajar dengan kertas dan pulpen dan pensil itu udah langsung keok duluan gitu loh. Motivasinya udah langsung nggak ada, langsung nggak tertarik, boro-boro tertarik baca instruksi belajarnya misalkan kayak gitu. Jadi ciptakan lingkungan yang kaya dengan literasi, dengan banyak hal. Pertama di kelas, disediakan buku misalkan, atau seperti apalah ya. Nanti kita bisa baca, bisa diskusi detail sih sebenarnya. Termasuk di rumah tuh kan pakai huruf-huruf, ada buku. Kebayang nggak? Saya rasa mungkin yang seumuran sama saya gitu ya, kita ada di hidup di masa-masa kita masih sering lihat papa mama kita tuh zaman dulu baca koran, terus ngobrol deh orang tua. Mah, harga minyak naik loh, nih katanya gini. Anak langsung ngelihat, oh si papa baca, ngapain ya itu ya, melakukan sesuatu dengan kertas itu, terus tiba-tiba papa jadi punya informasi tentang sesuatu, dia bilang apa itu ke mama. Jadi kekayaan lingkungan yang seperti itu, tapi sekarang itu salah sesuatu yang terenggut di generasi anak sekarang. Ketika papa sama mama udah asik dengan handphonenya masing-masing, gadgetnya masing-masing, yang dibaca bisa banyak hal, mulai dari sosial media sampai game sampai video doang, nggak ada komunikasi yang hidup lagi misalkan kayak gitu, ketawa-tawa dan lain sebagainya. Itu juga ada hubungannya sama kekayaan literasi di lingkungan yang saya bilang, termasuk juga di lingkungan yang dimanapun anak berada. Kebayangnya ketika ada di mobil, ketika misalkan ada di mobil, orang tua bisa ngobrol nih. Kalau saya ingat zaman saya kecil dulu, karena kita nggak punya gadget ya zaman dulu ya anak kecil, kalau di perjalanan bosan, kita bisa ngeliat-ngeliat, terus nanti kebayang, oh itu ada toko, nanti mama itu baca toko apa. Kasih meme. Oh, ya udah aku duduk. Karena nggak bawa toko. Bentar ya. Oke. Nah, jadi kekayaan pengalaman anak juga ketika mereka di jalan, mungkin mereka jadi bangga kan ngelihat tulisan gitu, mereka langsung bisa nebak McDonald gitu. Atau anak-anak kadang-kadang udah tahu tulisan yang kayak gitu, simbol kayak gitu langsung KFC, padahal nih anak TK yang belum jago baca misalkan. Nah, kekayaan literasi yang seperti itu yang tadi saya sebutkan. Nah, saya mau bahas tentang, kalau tadi itu fondasinya, oke, kita tahu akses terhadap literasi itu ternyata penting jauh sebelum anak itu punya tuntutan dengan akademis, dengan dunia sekolah, ya. Kita mau bahas dulu berarti tentang tahapan sebelum membaca, tentang mendengar dan berbicara. Untuk anak berkebutuhan khusus. Karena saya kebayangnya anak-anak berkebutuhan khusus itu kan kadang-kadang salah satu tipenya adalah kalau diajak komunikasi itu nggak tektok gitu kan. Jadi orang tua atau guru kadang-kadang jadi bingung mau ngomong apa supaya dia bisa mau ngomong apa kan, ini dengar itu dari konteks anaknya ya, anaknya mendengar banyak hal. Akhirnya untuk anak-anak berkebutuhan, bahasa yang kita gunakan adalah bahasa instruksi semuanya. Jojo, ambil kemis, kasih ke ibu, ambil bola, ambil, masukkan, Jojo waktunya makan, Jojo waktunya mandi, semua bahasa instruksi yang kayak gitu. Jadi yang dia dengar adalah bahasa-bahasa yang sangat terbatas seperti itu. Karena kebayang yang orang tua atau mamahnya, papahnya nggak bisa ngobrol sama anak yang usia 4 tahun, si Jojo ini yang harusnya 4 tahun tuh bisa misalkan ngobrol, Jojo, kamu pengen main apa? Aku pengen main robot-robotan. Robot yang mana? Yang itu yang warna merah, yang bisa terbang. Iron Man, tektok kan? Tapi 4 tahun yang anak dengan berkebutuhan khusus, apapun ini misalkan kita pakai general gitu ya, mungkin komunikasinya nggak tektok,
akhirnya si papa nggak akan komunikasi yang ngobrolin robot tadi. Cuma sepintas ambil, kasih, gejala. Intinya saya mau menggambarkan tentang kita pahami dulu bahwa iya ya, buat anak berkebutuhan khusus itu kekayaan bahasa yang mereka dengar itu ternyata sedikit sekali gitu ya. Caranya gimana akhirnya? Ciptakan lingkungan yang kaya bahasa, verbal, non-verbal, dan komunikasi dua arah. Loh, kan tadi anaknya nggak bisa komunikasi dua arah, anak berkebutuhan khusus. Sebenarnya apapun yang dilakukan sama anak itu adalah bentuk dari komunikasinya dia. Kita yang belum ngerti aja gitu loh. Tapi karena kita nggak ngerti, itu harusnya tidak menghentikan untuk memperlakukan dia dengan komunikasi dua arah yang pada umumnya sebenarnya. Kita bisa cerita tentang, Jojo tadi papa lihat, maka mau itu mainan robot yang besar warna merah, namanya Iron Man. Kamu mau? Mungkin si Jojo nggak ngelihat sih, nggak peduli gitu ya. Tapi akhirnya kita bikin conversation yang membangun. Akhirnya saya suka ajarin orang tua, dimulai dengan gini, Anda tanya, pause sebentar, jawab sendiri. Kayak gitu. Gunakan beragam topik apa saja yang berkaitan dengan kehidupan, berpendapat tentang kesehariannya, dan lain sebagainya. Dan gunakan teknologi secara bijaksana. Karena akhirnya yang mereka dengar, anak-anak berkebutuhan khusus atau sebenarnya anak-anak pada umumnya juga mengalami hal yang sama, yang mereka dengar adalah bahasa yang mendengar dari gadget, dari game, walaupun itu simulasi edukasi gitu ya. Where is number one? Circle number one. Good job. Lingkari angka 1 gitu kan. Akhirnya yang kayak gitu. Pernah nggak ketemu sama anak-anak yang dia berbicara tapi yang dia tiru itu benar-benar percakapan tokoh kartun tertentu misalnya. Kita kebayang karena memang isinya kebanyakan di area itu. Jadi agar anak didengar dengan yang didengar anak itu maksud saya adalah yang didengar itu adalah live interaction. Bahasa yang punya meaning, yang punya arti, yang artinya itu memang untuk interaksi gitu. Lalu agar yang didengar anak itu sesuai dengan nilai dan norma sosial yang baik. Sama halnya dengan misalkan ini bicara tentang kata-kata yang baik, nilai-nilai yang baik yang bisa dibahas sih sebenarnya sama anak berkebutuhan khusus tuh juga bisa. Kita bisa nggak sih ngomongin anak itu ngerti emangnya gitu? You never know. Anak itu ngerti loh kalau kita anak berkebutuhan khusus yang kayaknya cuek, yang kayaknya nggak tektok kalau diajak komunikasi itu mereka tetap paham. Mereka punya pemahamannya juga. Oke. Lalu juga bisa melalui dengar lagu. Sekarang kita bisa nilai sih ya berapa banyak lagu anak di Indonesia tuh yang populer, yang akhirnya memang dinyanyikan sama anak-anak. Kebanyakan anak-anak akhirnya nyanyi-nyanyi lagu percintaan deh gitu ya. Mereka lebih tahu artis-artis gitu dibanding lagu-lagu anak. Dengar lagu, kita sebenarnya bisa ganti dengan juga bisa perlengkapi dengan cerita audio. Sekarang banyak tuh di Spotify atau di YouTube banyak juga kan, YouTube kan gratis yang bisa akhirnya anak dengar tanpa harus misalkan melihat gitu ya. Lalu storytelling kita dari kekayaan literasi tadi ya, punya akses banyak di rumah lalu kita bacakan ke mereka anak-anak ini. Ini adalah salah satu strategi, beberapa strategi yang kita bisa gunakan untuk memperkaya stimulasi mereka untuk mereka mendengar lebih banyak. Setelah mereka mendengar lebih banyak, sebenarnya perkembangan selanjutnya atau berbicara itu udah ada fondasi yang sangat kuat. Makanya bayi itu, walaupun bayi itu belajar ngomong dari mana sih? Dari apa yang dia dengar kan? Kita nggak pernah kan kasih bayi 1 bulan baju, mama, ini enggak kan? Dia bisa panggil mama karena dia sering dengar ini mama. Siapa? Mama, itu papa. Akhirnya bayi jadi bisa belajar bicara karena ada input bahasa yang dia sering dengar. Sama halnya ketika tadi itu sudah dibangun dari banyak bahasa yang didengar, bahasa keseharian dan lain sebagainya, kemampuan bicaranya juga jadi berkembang. Ketika kemampuan bicara berkembang, lalu dia masuk ke level membaca, saya sering nih menemukan anak gitu ya, ketika
Ketika mereka lagi belajar membaca, terus saya tulis nih, misalkan B, O, L, A, bola. Terus dia bisa baca lah intinya, bola. Bola? Iya, ini bola. Pernah nggak punya pengalaman pertama kali anak itu bisa membunyikan sebuah kata, terus dia bisa amaze sendiri. Bola, ini toh tulisan bola. Atau mama, simple, anak usia 4 tahun mungkin ya, ketika dia baca mama, oh ini tulisan mama, gitu ya. Jadi karena banyaknya kosakata verbal yang udah dia dengar, lalu dia membaca sebuah kata itu jadi lebih berarti. Tapi ketika anak belajar membaca, terus ini kata yang nggak pernah dia dengar, misalkan somo atau apa, kita bahasa Indonesia nggak ada ya, somo, S-O-M-O itu apa, nggak ada ya. Terus dia baca somo, kalian perhatiin aja, pasti ekspresinya juga somo, apa nih gitu kan, kayak somo, dia bunyiin tapi dia nggak tahu artinya. Kalau anak tadi yang saya tadi bilang bola, tapi seumur hidupnya dia nggak pernah dengar kosakata bola, yang dia tahu adalah bahasa Jawa, misalkan bol, atau bahasa Jawanya itu bol ya, atau bahasa apa, nggak tahu di Medan bahasanya ada bahasa khusus nggak ya, atau misalkan makan deh, makan gitu ya, bahasa Jawa mangan, bahasa Mandarin cia, misalnya kayak itu, dia dengar bahasa dialek tiap hari cia gitu. Terus dia baca kata makan. Kalau seumur hidupnya dia nggak pernah dengar kata makan, waktu dia baca itu nggak ada artinya. Ketertarikan membacanya jadi berkurang. Itu tadi ya hubungannya ketika dia banyak dengar, dia bisa bicara, terus dia bisa baca, semuanya jadi masuk akal buat dia dan dia, oh inilah literasi itu masuk akal buat saya paham. Beberapa strategi simpel waktu kita bicara adalah waktu kita pengen anak itu berlatih bicara, tentunya adalah kasih kesempatan untuk bicara. Kebanyakan kita, orang tua, atau ketika kita berhadapan dengan anak berkebutuhan khusus yang komunikasinya nggak tektok, kita nggak sabar untuk dengerin responnya dia, karena dia memang belum bisa ngomong gitu misalnya ya. Tapi sekalipun demikian, tetap sediakan sekian detik, sekian waktu yang cukup untuk anak itu memberikan respon. Contohnya, Jojo, mau makan apa hari ini? Anaknya diem. Jojo mau makan apa? Kita diem dulu. Sampai dia memberikan respon apapun. Kedipan mata, anggukan, atau deh. Oh, mau makan ayam. Goreng apa telur goreng? Kasih waktu jeda. Dia jawab, iya. Telur goreng aja ya, lebih gampang mama masaknya, misalkan kayak gitu. Tapi kita jadi kasih kesempatan untuk dia berbicara, pun dia mungkin nggak verbal, gitu ya maksudnya ya. Nah itu akan memperkaya banyak hal, bahwa dia tuh ngerasa bahwa, oh saya tuh dihargai pendapatnya, oh saya tuh berkomunikasi gitu. Tapi kan dia belum bisa ngomong karena banyak hal, faktor apa gitu, tapi kita tetap sediakan kesempatan untuk dia memberikan respon. Lalu ada kontak mata dan level yang sama waktu kita bicara sama anak-anak. Bukan yang ngomong kayak gini, Jojo mau makan apa? Namanya sambil sibuk. Atau kita sebagai seorang guru, kadang-kadang anak itu kan banyak kan lebih pendek ya. Kalau kita bicara tentang anak-anak yang usia dini gitu, kita tidak benar-benar level matanya sama. Itu akan beda juga. Jadi sebagai mata sama, kita yang menunduk dan melihat ke arah dia, ke arah mata, dan menyampaikan komunikasinya kita, informasinya kita. Lalu bisa juga dengan cara merefleksikan lewat kata-kata respon anak. Misalkan, Jojo, mau makan apa? Mau makan ayam atau ayam goreng atau telur goreng? Iya, ayam ya. Jadi kita merefleksikan kembali. Oh, Jojo tadi mama lihat lehernya agak goyang-goyang waktu mama bilang ayam. Mungkin mau ayam ya kamu ya. Jadi
TikTok yang kayak gitu tuh kita yang ciptakan. Karena memang keterbatasannya mereka untuk belum bisa langsung TikTok. Kita yang bangun jembatannya. Kayak kita ngajarin ke mereka, kamu tetap bisa TikTok kok sama mama gitu. Ya. Lalu strategi selanjutnya adalah dengan storytelling atau bercerita. Ini adalah penelitiannya udah banyak sekali dan bagi saya ini adalah salah satu senjata yang harusnya udah bukan senjata rahasia nih, senjata yang mutakhir lah istilahnya. Untuk kemampuan yang di bawah tadi, untuk kemampuan literasi lah ya, termasuk untuk membangun mendengar dan bicara adalah lewat storytelling. Karena waktu kita banyak bercerita sama anak itu kita mengajar, kita memberikan informasi, kita menginspirasi mereka. Ih seru banget ya mama bisa membunyikan tulisan itu simbol-simbol apa dan mama jadi bisa ngomong dan aku jadi tahu isi ceritanya, bisa share informasi dan kita jadi connect waktu kita pakai storytelling. Karena kita jadi spend time together. Buat Bapak Ibu yang pernah ya atau yang senang lakuin storytelling sama anaknya, saya rasa pasti bisa cerita banyak hal tentang iya benar cerita itu bisa bikin saya dekat sama anak, saya bisa melakukan banyak hal dari situ ya. Itu yang paling lucu yang di bawah, to make things stick. Bikin semua hal itu jadi berkaitan, jadi nempel, mulai dari attachment-nya, bonding ke anak, sampai pemahamannya, dia baca cerita tentang Danau Toba. Satu saat dia pergi ke Danau Toba, kebayangkan imajinasinya kemana gitu, kayak, wah ini yang kemarin mama ceritain, wah ternyata besar sekali ya. Waktu aku bayangin tuh ternyata mungkin dia bayangin ini kecil, begitu lihat aslinya, beda misalnya gitu. Jadi there are so many things, storytelling. Jadi sebenarnya udah salah satu cara. Gimana cara ngajar anak membaca? Ajakin banyak cerita. Nanti ada pathway yang terbentuk atau terbangun untuk dia bisa membaca. Nah, sekarang saya akan lebih technical, semoga bisa cepat. Ini adalah tentang membacanya sendiri. Skill yang ada di membaca itu apa aja? Ini menurut the National Reading Panel tahun 2000. Jadi National Reading Panel ini Amerika sih, dia menyiapkan sekian banyak penelitian tentang membaca, lalu diminta pas di conference National Reading Panel ini yang merangkumkan tentang penelitian-penelitian tentang membaca. Ada beberapa akhirnya yang digarisbawahi banyak sekali, tapi ini kurang adalah the big five hal skill dasar yang perlu dimiliki anak untuk akhirnya dia menguasai membaca itu apa ya. Pertama phonemic awareness, phonics, fluency, vocabulary comprehension. Ini memang technical sekali tapi saya akan berusaha jelaskan dengan sederhana satu persatu. Yang pertama adalah phonemic awareness. Phonemic awareness itu kemampuan aksi. Nah, phonemic awareness itu adalah kemampuan yang berkaitan dengan kemampuan mendengar, mengenali, dan membedakan bunyi dari unit yang paling kecil. Jadi ini belum ada hubungan sama tulisan ya. Ini dulu, ketika dia mau belajar membaca, dia harus punya skill ini. Sama seperti kalau misalkan saya akan bicara dua kata, saya minta Bapak Ibu membayangkan kata apa yang saya nggak usah dibayangin, ditiruin ya, ditirukan. Bola, tirukan ya. Oke. Saya minta partisipan ya, satu partisipan untuk berinteraksi sama saya. Saya mau minta Ibu Clara Tarigan bisa unmute. Halo. Halo Ibu Clara. Coba ya, Ibu Clara tirukan saya ngomong apa ya? Bola. Yang lain di mute, cuma Ibu Clara Tarigan yang jangan di mute ya. Sekali lagi, bola. Bola. Oke, yang kedua, pola. Beda atau sama Bu katanya? Gimana? Dua kata itu berbeda atau sama?
Beda. Beda Antara B ini. dan P. Bunyi apa? Bunyi apa yang beda? P. P ya, sama B ya. Sama B. Ya. Tapi yang ini sama ya. Pola. Pola. Iya, dia jadi iya. yakin. Sama ya Bu ya. Lulus. Phonemic awareness Ibu lulus ya. Oke. Udah di mute lagi. Makasih Bu Clara. Oke, sama-sama. Jadi kayak tadi ketika saya ngomong bola dan pola, walaupun anak itu belum bisa baca, tapi dia harus punya ide. Ini beda bola sama pola. Kebayang nggak anak-anak yang usia mungkin 2-3 tahun waktu dia ngomong sesuatu katanya beribet. Saya pernah ketemu anak yang ngomong kaos kaki, kan mungkin susah ya. Kaos kaki. Anak umur 2 tahun dia bisa beda ngomongnya. Sok kaki, sok kaki. Terus kita ketawa, lucu kan? Karena phonemic awareness-nya dia waktu dia dengar ngomong kaos kaki terus dia produksi ulang itu nggak sama ternyata, tapi dia pikir itu sama. Sok kaki. Padahal kaos kaki. Sekolah. Ada anak kan lucu gitu ya, 2 tahun juga ngomong sekolah, nanti dia ngomongnya beda. Sekolah, sakolah. Atau apalah. Mungkin ada punya pengalaman yang mama-mama atau guru-guru anak disuruh niru omongan apa tuh beribet gitu. Nah, itu ada hubungannya sama phonemic awareness. Kalau dia udah bisa bikin itu fondasi untuk dia belajar. Bunyi ini bicara tentang unit yang paling kecil, mulai dari bunyi setiap huruf tadi yang Ibu para Tarigan tadi contohin, bahwa B itu B ketemu di bo. Tapi kalau po itu ada satu huruf aja yang beda. Misalkan contoh yang jauh. iPad. iPad, sorry, iPad. Bisa di-mute yang lainnya. No, belum masuk San, belum. Tunggu ya. Oke, siap ya. Jadi misalkan tentang bunyi gabungan ini, Hotspot ya. Susi, yang mana? Susi atau sushi? Nah, waktu kita Ibu jangan lihat tulisan di PowerPoint saya, ngomong sushi sama sushi atau sushi sama sushi itu semua beda. Ya kan? Karena mungkin ada SH, ada bunyi SH, ada bunyi S doang atau apa. Kalau saya bilang sepoi, ada berapa bunyi di kata sepoi? Ya, saya mau tanya, itu udah ada jawabannya sih. Saya coba mau tanya peserta lagi nih. Saya mau minta tolong Ibu Kiki Ramadhani. Oh, Ibu berhalangan bisa nggak ya? Atau saya? Kalau Ibu lagi pakai masker ya, lagi ada di tempat umum ya, oke. Saya ganti deh Ibu Kiki, supaya Ibu Kiki nggak usah buka maskernya. Saya minta Ibu Berta. Ibu Berta masker nih, kayaknya lingkungannya lagi aman. Ibu Berta di-unmute dong, loh jangan pakai maskernya. Maksud saya karena Anda nggak pakai masker, makanya saya minta tolong gitu. Is it okay? Nggak apa-apa, bisa? Ya Bu. Kasih ya. Bisa, saya mau tanya, kata sepoi itu ada berapa huruf? Saya kasih tahu dulu nih. Kalau saya bilang kata bola, itu ada 4 bunyi. Bola. O-L-A. Bola. Kalau kata sepoi, itu ada berapa bunyi menurut Anda? Ada bunyi huruf apa? Pertama. Ada 2 ya? Ada 2. Sepoi. Oke, thank you. Nah, siapa tadi?
Berta. Iya, Mbak Berta berapa sepoi ada berapa bunyi? Poi. 2. Saya poi. 2. Oke. Terima kasih Mbak Berta. Jadi yang disebutin Mbak Berta tadi sebenarnya ada suku kata, ada 2, betul. Sepoi. Itu 2 suku kata, tapi 2 suku kata ini masing suku katanya punya bunyi. Se sama poi. Kita lihat ya, se ini ada berapa bunyi? Yang paling kecil unitnya adalah bunyi se, se. Ada 2 bunyi ya. Poi, poi. Berapa bunyi poinnya? Siapa yang jawab selain Mbak Berta juga boleh. Ibu Santi Malau. Saya bisa lihat mulutnya gerak-gerak kayak mau jawab. Iya. Sepoi ada. Tadi udah saya kasih bantu. Ya. Se itu ada, ya ada 4. Se-nya ada 2. Poi. Poi. Anak kenapa sepoi itu 2 huruf juga, 2 bunyi, bukan? Kita kan sebutnya bukan, usah di-mute lagi, feedback ya. Karena sebutnya bukan sepoi kan? Kalau sepoi berarti ada o-i ada 5, tapi ini oi ada 4. Nah, ini yang saya mau kasih lihat contoh di sini aja yang agak ribet. Mau ngasih lihat ke kita semua bahwa dalam membaca itu seribet itu ternyata ya kemampuan yang perlu diperhatikan. Jadi ternyata kalau kita mau ngajarin cuma SEC, PO, I, sepoi, nggak semua anak bisa langsung nangkep dengan cara itu. Tapi juga nggak semua anak yang diajarin I, itu nggak semuanya bisa juga. Apalagi kita bicara tentang anak berkebutuhan khusus yang mereka bisa sangat spesifik perbedaan kemampuannya. Nah ini memang tugas yang nggak mudah, tapi possible untuk kita lakukan gitu ya. Kita memungkinkan untuk kita tetap bisa bantu mereka belajar membaca. Nah kalau anak-anak yang tidak punya resiko seperti disleksia dan resiko perkembangan lainnya, ini semua terjadi secara otomatisasi. Contohnya seperti saya mau tanya, Bapak Ibu mungkin waktu zaman kita dulu belajar bahasa Inggris itu belum model phonics kayak gini, bahwa book itu b, u, k. Padahal kita menghafalinnya book, B-O-O-K, bener nggak? Kita ngafalnya dengan cara seperti itu, menghafal. Tapi zaman sekarang pelajaran literasi ini metode-metode dalam mengajar literasi itu berkembang, makanya di pengajaran bahasa Inggris sekarang menekankan pada phonics. Dan karena sebenarnya huruf-hurufnya kita itu sama dengan huruf-huruf literasi yang seperti ABC gitu, abjad, sebenarnya kita juga pakai cara yang sama untuk kita ngajar phonics. Perbedaannya adalah kalau yang kita selama ini bahasa Indonesia pakai itu adalah kita sebutin nama huruf. Bahwa sebenarnya setiap huruf itu punya nama tapi dia juga punya bunyi, bener nggak? Jadi kalau A, I, U, E, O itu nama huruf vokal. Tapi bunyinya ada 6. A bunyinya A. I bunyinya I. Mau ketemu di mana aja dia bisa ketemu I. C, D, S, I, D, I, X, I itu C juga. I bunyinya I, O bunyinya O, U nama huruf U bunyinya U. Tapi kalau huruf E ada 2 bunyi, ada E, ada E. Makanya namanya ember, bukan ember, betul ya? Makanya disebutnya elang atau elang. Adalah sebutan bahasa Indonesia adalah emas, bukan emas. Nah, hal-hal yang kayak gini sebenarnya kita juga bisa ajarin anak-anak bahwa itu ada huruf itu punya bunyi. Oke? Saya akan cepat sedikit karena keterbatasan waktu. Intinya ini salah satu caranya untuk strategi ngajar itu menyadari bahwa oh iya ya setiap huruf itu punya bunyi gitu ya. Oh yang dikatakan itu punya bunyi dan nanti yang kamu baca itu juga bisa berbunyi loh. Nah itu nanti. Ini contohnya strategi untuk phonemic awareness.
tirukan yang ibu ucapkan, ya, saya ucapkan seperti itu. Pak tahu kalau anak bisa membedakan bunyi, saya tahu. Tadi Bu Tarigan bisa membedakan bunyi. Oke, bukan masalah sama bunyi dia mah misalkan, tapi punya masalah sama apa ya? Dia bisa membedakan bunyi kok. Lalu latih anak untuk melanjutkan suku kata, misalkan. Ini suku kata ya, bunyinya ada gabungan 2 bunyi huruf. Bola. Nanti anak lain bilang bosan, anak lain bilang bocah, anak lain bilang bohong. Gitu ya misalkan. Itu tapi itu nandain bahwa mereka punya awareness, punya kemampuan untuk mereka bisa paham ini bunyinya sama-sama bohong loh, bukan pohong loh. Gitu ya. Lalu nanti misalkan blending segmenting. Madu, gitu ya. Atau digabungin. Coba kalau saya ibu punya bunyi huruf nih, kamu yang tebak bunyi huruf apa ya? Saya tebak, saya akan kasih tahu bunyi hurufnya. Anda tebak ini kata apa? Oke, siap ya? A. Sekali lagi ya, ada 5 nih. A. H. Ya. Ayo, saya ngomong kata apa tadi? Ada yang bisa unmute, langsung jawab aja. Atau mau di chat? Saya baru lihat chatnya. Hebat. Ibu Eselin, hebat. Jadi anak itu kalau dia kayak gitu, dia bisa tahu itu kata apa, berarti kita tahu dia punya modal phonemic awareness, dia bisa bedain bunyi. Orang yang bisa bedain bunyi dalam tata bahasa, dia punya modal untuk dia belajar baca. Karena selanjutnya dari bunyi ada hubungannya sama simbol. Ya. Ada hubungannya sama simbolnya yang disebut phonics. Bahwa kaitan utamanya adalah dengan kemampuan mengenali hubungan antara simbol dengan bunyinya. Kalau saya kasih Anda sekarang slide pakai tulisan Mandarin, ada yang bisa bunyiin nggak? Bahkan saya aja nggak bisa bunyiin ya. Mungkin saya tinggal pakai Google Translate gitu ya, tulisan Mandarin, lalu saya taruh di PowerPoint ini. Padahal artinya sama, karena saya tinggal pakai Google Translate, tapi saya nggak bisa bacanya karena saya nggak tahu, saya nggak punya kemampuan untuk memahami ini bunyinya apa. Nah, anak-anak dalam membaca itu memang phonics ini yang penting, tahu hubungan simbol sama bunyinya. Makanya kalau saya tadi bilang yang kata hebat tadi, itu selain Anda berusaha dengerin, beberapa banyak dari Anda pasti langsung ngebayangin untuk hurufnya itu H, E. Makanya tadi Ibu Eselin langsung bisa tulis hebat. Berarti Anda bisa nulis, berarti Anda bisa baca. Gitu ya. Tapi ada anak yang mungkin dia bisa sebut kata hebat. Ibu bilang hebat, tapi ketika dia baca huruf hebat, ada tulisan kata hebat, kok dia nggak bisa ya? Oh, berarti masalahnya sama memahami simbol. Dia nggak tahu nih kalau H itu simbolnya huruf H. Nah, akhirnya nama huruf itu adalah nama simbolnya. Bahwa ada fonim itu bunyi hurufnya, grafenim itu adalah nama dari hurufnya, oke? Nah, nama huruf dan bunyi huruf bisa berbeda. Contoh dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu bentuk abjadnya sama, tapi bunyinya bisa beda, ya kan? C. Kalau kita huruf C itu secara mayoritas bunyinya C. Kecuali orang zaman tempo dulu yang bisa jadi sh. Bisa jadi sh gitu ya. Tapi pada dasarnya ada C. Baca, cacing, cari, contoh, cak, semua kayak gitu. Tapi kalau di bahasa Inggris bisa beda. Huruf C ini bisa jadi keh, cat, tapi dia bisa jadi s, di center. Tulisannya C-E-N-T-E-R, bacanya center. Nah, jadi kebayang ya ampun ribet ya ternyata. Nah, ini masalah bilingual nih sekarang anak-anak, bahwa nggak cuma anak-anak tipikal, anak-anak berkebutuhan khusus juga terpapar dengan bilingual kan. Yang mereka dengar adalah bahasa Inggris di YouTube. Cat. What is this? It's a cat. Can you see the cat?
Tapi ketika dia lihat di bahasa Indonesia, cut jadinya. Dan itu meruntuhkan pemahaman mereka. Ini apa ya maksudnya, misalkan kayak gitu ya. Nah, setelah dia memahami phonics yaitu hubungan dari simbol dan bunyinya, itu adalah kita sebut dengan proses decoding. Jadi ketika dia baca, ini ya, decoding ya, ini adalah kodenya, tulisan di PowerPoint saya, itu adalah kodenya. Lalu saya akan baca kalimat pertama. Kaitan utamanya dengan kemampuan mengenali hubungan, itu adalah proses yang disebut dengan decoding. Saya berusaha membunyikan. Oke? Tapi kalau saya berusaha menuliskan, akhirnya jadi encoding. Oke. Ini memang technical sekali, tapi saya mau nunjukin ke kita semua bahwa membaca itu bukan sesuatu yang mudah. Prosesnya banyak sekali. Nah, akhirnya untuk belajar membaca, contohnya seperti ini. Saya suka pakai cara yang kayak gini nih. Misalkan sa ya, saya mau tulis huruf sa. Saya ajarin anak-anak tuh dia tunggu ya. Saya akan lakukan ini dulu. Misalkan kayak gini ya. Saya akan gini. Sa. A. A. Sa. A. Sa. Sa. Jadi cepet kan. Nanti dia belajar sa. Tapi saya paham juga ada anak-anak berkebutuhan khusus atau anak-anak biasa yang mereka lebih enak atau lebih nyaman dengan cara decoding sebenarnya. S-A-S-A, S-I-C, dia decode nama hurufnya S sama I pasti bunyinya si, lalu dengan cara menghafal. Itu dilakukan di bahasa Indonesia, tapi tidak bisa dilakukan di bahasa Inggris. Kenapa? Seperti tadi bilang, beruntungnya di bahasa Indonesia itu kebanyakan nama hurufnya sama bunyinya. Makanya dia akan bisa hafal S ketemu I selalu si. Makanya itu gak apa-apa juga ngajar anak dengan SIC, SASA, SISA, SUSU, KAK, SUKA, SUSU, ama, sama, SUSU, SUSU, susu. Karena S ketemu U pasti su. Dia hafal kan. Tapi ada kelemahannya. Kalau untuk kata yang banyak, satu kalimat 3 kata aja. Saya suka kamu. S-A-S-A, Y-A-Y-A, saya. S-U-S-U, K-A-K, suka. K-A-K, umu, kamu. Baca dari depan. Lupa, terlalu banyak bunyi yang didengerin tadi. Bener ya? Padahal kata-katanya saya suka kamu. Padahal membaca itu butuh otomatisasi. Jadi, gimana cara yang terbaik yang sesuai sama anak ini untuk dia bisa otomatisasi dalam dia membaca. Yang biasa saya lakukan adalah saya suruh mereka silent, sekalipun itu misalkan dia dengan cara eja, decoding tadi, S-A-S-A, Y-A-Y-A, S-U-S-U, K-A-K gitu ya. Saya mau dia lakukan itu dalam hati, tapi yang dia bunyiin cuma bunyi suku katanya. Jadi, su, sa, ya, saya, oke dia ingat saya. Lanjut kata kedua. Su, ka, suka, karena yang dia dengar adalah cuma udah jadi bunyi. Tapi kalau tadi kan yang contoh saya pertama kan ribet banget ya, S-A-S-A, ayah, gitu kan terlalu panjang ya dia bunyi. Kurang lebih seperti itu. Itu contoh tips-tips dan akhirnya tergantung sama anaknya. Yang ketiga faktornya adalah fluency. Seperti yang tadi saya bilang, ketika anak belajar satu kalimat itu 3 kata doang, saya suka kamu, tapi kalau dia nggak lancar, dia nggak ngerti nih artinya apa, dan energi dia kepakainya habis cuma buat decoding doang, buat ngebunyiin.
dan akhirnya nggak tahu sama arti katanya. Ditambah kalau itu kata yang baru. Mama beli apa ya? Misalkan mama beli Bitcoin. Contoh ya. Tapi kalau anak itu nggak ngerti Bitcoin itu apa, ketika dia baca, dia udah capek ngebunyiin, nggak tahu artinya, hilang terbawa entah kemana, nggak ada maknanya. Dan juga akhirnya itu keakuratan kan, untuk dia bisa akurat membunyikan, lalu dia bisa cepat, lalu intonasinya. Misalkan saya bilang kayak gini, suatu hari adik sedang membeli, kurang lebih saya baca dengan seperti itu, apakah saya jadi suka sama ceritanya? Kayaknya enggak ya, saya dengar suara saya sendiri aja udah boring gitu, nggak menyenangkan. Baru saya mau paham ceritanya misalkan. Jadi kelancarannya, akurasi, kecepatannya, dan intonasinya. Contohnya, tentu kalau poin-poin sebelumnya ini udah yang tadi fonemik, phonics, decoding itu dia udah lancar, pasti jadi lebih lancar membacanya, ya kan? Tinggal nanti kecepatannya yang kita latih. Saya pernah ngajar satu anak dengan autism, bacanya lancar, bisa, cuma dia monoton sekali. Ibu beli susu, kalimatnya pendek menyenangkan, tapi kalau udah kalimatnya panjang dia udah bingung. Kalau dia dengar saya cerita dia paham, tapi kalau dia baca punyanya dia sendiri nggak paham, oh saya tahu. Berarti needs atau kebutuhan dia adalah saya mau ajarin dia intonasinya. Dibantu dengan koma, pemahaman dari simbol Anda baca, dan lain sebagainya. Lalu, ini beberapa strateginya ya, menerikan dialog. Dan ada contohnya, ada orang yang membacain dengan intonasi. Jadi lebih menarik buat mereka. Lalu mereka jadi tahu membunyikan fungsi baca. Kadang-kadang saya ngajar mesti harus kasih tahu mereka, kalau ada tanda titik, kamu hitung dalam hati 2 detik. Titik. Jadi, ibu beli susu. Lalu ibu beli roti. Karena saya ingin ketika ada tanda titik, itu dia memproses juga untuk mengingat. Atau dia tahu, oke, saya paham nggak? Kalau ibu beli susu, ibu beli roti, ibu beli apa, udah lupa gitu ya, kurang lebih seperti itu. Yang terakhir, vocabulary ini cepat karena tentang kekayaan kata. Yang tadi saya bilang, kalau bank kata yang verbal itu dia udah dengar banyak kata, maka ketika dia baca dan dia tahu lebih banyak punya makna. Tapi kalau anak yang nggak pernah baca menyemangati, dia nggak pernah dengar orang, ayo mama menyemangatimu, semangat. Ketika dia baca kata menyemangati, dia mungkin nggak tahu artinya apa. Permusyawaratan dan perwakilan, nah itu kan abstrak banget ya. Intinya kalau semakin real artinya, dia jadi lebih paham. Yang terakhir tentang comprehension. Baca itu ternyata bukan sekedar decoding atau membunyikan simbolnya, tapi dia harus memahami bacaan itu. Dan itu nggak bisa dipungkiri prerequisite skill knowledge-nya. Prerequisite skill knowledge itu apa? Adalah pemahaman sebelumnya. Contoh, anak-anak di Medan ketika dia baca cerita tentang Danau Toba, itu bisa sangat mereka pahami karena itu di lingkungan mereka, itu sesuatu yang bukan asing. Tapi kalau saya ngobrol sama anak kelas 1 SD aja, atau kelas 4 SD ya di Jakarta, dan mereka nggak pernah tahu apa itu Danau Toba, mereka akan bilang, Bali gitu kali ya, karena mereka sering ke Bali misalkan, atau di mana Danau Toba, di Pluit gitu, atau di Jakarta mana, nggak kebayang, nggak terlalu meaningful. Tapi ketika gitu ya, karena pengetahuannya udah tentang banyak tentang itu, pembacaannya jadi lebih meaningful. Salah satu strateginya adalah ini, yaitu tadi menciptakan pengetahuan tentang topiknya. Yang kedua, membuat prediksi untuk jadi semakin ingin tahu lewat pertanyaan atau buat gambar dari bacaan. Contohnya, saya pernah sama satu anak ya, contohnya dari cerita ini nih, nomor 2. Suatu hari ada sebuah mobil berwarna merah yang menabrak pohon kelapa di pinggir jalan di dekat
Tunggu. Saya bacanya akan dengan cara yang nggak enak dulu ya. Tunggu, ini ganggu. Misalkan saya baca ini kayak gini. Suatu hari ada sebuah mobil berwarna merah yang nabrak pohon kelapa di pinggir jalan di dekat pesisir pantai Baroan. Saya lancar, intonasinya pemotongannya nggak jelas, tapi kalau saya udah bisa membaca dengan lancar, intonasi saya itu bikin saya jadi lebih paham. Suatu hari ada sebuah mobil berwarna merah yang menabrak pohon kelapa. Bukan suatu hari ada mobil berwarna merah yang menabrak pohon kelapa di pinggir jalan di dekat pesisir pantai Baroan. Nah, bingung ya. Tapi kalau intonasinya enak, itu jadi lebih paham. Lalu yang saya ajarin ke mereka adalah saya ajarin mereka untuk mereka gambar. Misalkan, oke, informasi penting apa yang kamu lihat dari sini? Oke, ada mobil. Mobilnya tapi warna merah. Lalu dia lagi nabrak pohon. Pohon apa? Pohon kelapa. Di mana nih? Di pinggir jalan dekat ini. Susah, Miss, gambar pantai Baroan. Ya udah, kamu gambar. Saya singkirin teksnya, gambar. Dia gambar mobil diwarnain merah. Mobilnya juga gambarnya cuma bulat gitu ya, kasih roda, nabrak pohon gitu. Kalau dia nggak kebayang pohon kelapa itu seperti apa, dia akan susah untuk ingat itu pohon kelapa. Lalu dia tanya, oke, gambar pohon doang. Kalau saya tanya pohon apa tadi yang ditabrak, dia jadi bingung. Kan nggak kebayang pohon kelapa apa. Tapi kalau anaknya punya kosakata yang banyak, dia gambar pohon sama gambar apa. Jadi kalau teksnya disingkirin, lalu saya tanya sama dia, coba ceritain tadi kamu baca apa. Ada mobil merah, Bu. Dia nabrak pohon kelapa. Udah, sebenarnya udah tahu inti ceritanya. Gitu ya. Jadi banyak cara yang bisa kita lakukan untuk karena gini, kalau dia comprehend, kalau dia paham, dia akan ingat. Dia akan hafal. Tapi kalau dia tidak bisa membayangkan, tidak bisa memahami dan kita paksa untuk dia hafal, tidak akan bisa. Maka ada anak yang belajar berusaha ngafalin Pancasila 5 jam, tapi nggak hafal-hafal isi Pancasila. Saya pernah kok ngajarin Pancasila buat anak ABK, anak usia SD kelas 1 kan udah belajar Pancasila ya. Tapi akhirnya gimana strategi ngajarnya untuk bikin mereka tahu kata-kata kunci sama simbol gambarnya aja. Gitu misalkan. Oke. Kesimpulannya bahwa kenali secara mendetail karakteristik kemampuan anaknya. Ciptakan banyak kesempatan untuk anak memiliki pengalaman dengan literasi. Literasi itu enggak cuma bicara tentang membaca yang ada hubungannya sama akademis pelajaran sekolah. Literasi is about our daily life, keseharian kita, ngelihat restoran, lihat menu makanan, dan lain sebagainya. Dan gunakan pendekatan mengajar yang multisensori. Nah, ini yang terakhir. Saya mau kasih lihat ini. Pendekatan mengajar yang multisensori ini wajib mutlak apalagi untuk anak berkebutuhan khusus. Dari cara-cara yang tadi, Anda semua udah kebayang ya, membaca itu susah ya ternyata anak itu perlu menguasai skill-skill kecil yang begitu banyak hanya untuk membaca kalau dipikir-pikir. Belum nanti fokusnya, atensinya, kemampuan memorinya itu semua berpengaruh kan terhadap membaca, ya kan? Nah, kalau pada anak dengan perkembangan tipikal, membaca yang tadi saya bilang kunci membaca itu harus jadi otomatisasi, otomatis. Maka dari itu kalau saya tanya sama Bapak Ibu sekarang, saya minta Anda baca judul ini aja, Anda bisa baca dengan otomatis tanpa harus ngecek bunyinya apa dan lain sebagainya karena udah otomatis. Buat anak-anak yang tipikal, kesempatan untuk proses belajar membaca jadi otomatis itu memang lebih cepat karena mereka nggak punya resiko hambatan apa-apa. Jadi kalau diajari cuma pakai papan tulis, ada tulisan B, A, ba, C, A, ca, baca. Diulang-ulang-ulang suatu saat ada kata badut. Anak dengan perkembangan tipikal dia langsung tahu itu ba bunyinya.
karena memorinya mereka nggak ada hambatan, pokoknya otomatisasi mereka cepat. Tapi buat anak dengan berkebutuhan khusus, belum tentu hanya dengan pakai satu metode tulis di papan tulis itu dia bisa langsung nangkep. Kuncinya adalah pembelajaran itu terjadi ketika stimulusnya itu semakin membekas. Benar nggak? Setuju ya, ini semua pengajar tahu kan? Ketika stimulus yang diberikan itu semakin membekas, maka dia semakin deep learning, belajar. Ketika anak dengan perkembangan tipikal, dia baca tulisan di papan tulis B-A-B-A, J-U-J, baju, dan itu udah cukup membekas buat mereka, selesai, mereka udah bisa baca baju. Tapi buat anak dengan berkebutuhan khusus, ketika mereka B-A-B-A, J-U-J, itu stimulusnya nggak langsung bisa terinterpretasikan sama mereka. Jadi belum jelas. Oh, pakai visual doang nggak bisa. Oke, saya pakai yang lain. Sekarang saya mau tempel hurufnya, misalkan saya kayak gini ya, pakai huruf-huruf akrilik kayak gini. Oke, Ibu akan tempel hurufnya ya. Saya tempel di kaca atau di mana. Ini B, A, B, J, U, J. Ambil hurufnya, dia ambil secara kinestetik, dia bergerak, dia memanipulasikan alat-alatnya. Saya sedang memberikan stimulus tambahan supaya makin jelas. Diulang. Oh, saya pengen kasih dia supaya dia nulis di atas pasir. Oh, dia harus kebayang ya, semakin banyak stimulusnya multisensori, maka stimulusnya makin jelas. Maka deep learning semakin terjadi. Nah, itu yang saya bilang, kalau anak tipikal ini saya ulang-ulang karena ini poin dari ngajar anak berkebutuhan khusus. Kalau anak tipikal, kadang-kadang stimulusnya satu itu udah cukup membekas. Kalau buat anak berkebutuhan khusus, stimulusnya harus semakin banyak dan semakin kaya supaya semakin membekas. Kalau yang kayak gini aja berarti yang kekaya multisensori itu sangat membantu anak berkebutuhan khusus, apalagi anak berkembang tipikal, mereka akan sangat terbantu. Disuruh belajar yang walaupun BAB-nya cuma ditulis papan tulis, mereka suruh nempel, mereka suruh gunting, mereka suruh tracing di pasir, mereka juga akan semakin membekas, gitu ya. Jadi kesimpulan terakhirnya adalah kita harus kreatif sebagai orang tua dan guru, bikin pengalaman-pengalaman belajar membaca dan literasi itu yang kaya, yang multisensori. Oke, sampai di sini. Mohon maaf untuk keterlambatannya. Akhirnya 1 jam belum sempat tanya jawab, tapi kita akan tetap tanya jawab ya, 15 menit. Terima kasih, semoga membantu sampai sini. Silakan jika ada pertanyaan. Saya coba lihat yang ada di chat ya. Oke. Terima kasih Ibu. Wah, luar biasa ya. Catatan saya ini panjang sekali. Kayaknya pengen banget nambah lagi, ada part 2, part 3 dan seterusnya ya. Jadi memang benar proses pertama sebelum membaca memang mendengar dan berbicara, dan membaca itu sangat penting. Skill-nya juga harus banyak yang dikuasai ya Bu, kalau misalnya supaya anak bisa membaca. Nah, teknik yang di-sharing-kan Ibu tadi, itu sepertinya bisa juga kita gunakan untuk semua anak. Jadi bukan cuma anak berkebutuhan khusus, tapi juga anak tipikal ya, sangat penting sekali. Dan mudah-mudahan kita sebagai guru harus sangat kreatif ya untuk menciptakan berbagai teknik agar anak bisa banyak belajar. Nah, pertanyaan-pertanyaannya banyak nih. Kita mulai dulu dari awal. Ada pertanyaan dari Ibu Heni. Pertanyaannya adalah, apakah wajar anak berumur 4,5 tahun, 4,5 tahun menulis huruf B terbalik dan tidak bisa membedakan huruf B dengan huruf D dan P? Padahal sudah menulis huruf B tracing 10 kali dan jika diminta menulis tanpa tracing tetap, tapi ada contoh huruf B, anak akan menulis terbalik. Jadi sebenarnya cukup wajar. Kita lihat sampai di mana titik kewajarannya, nanti sampai kita lihat dia di umur 6 atau 7 tahun. 6, 7, 8 itu udah kritik. Maksudnya udah nggak boleh ada yang terbalik lagi. Tapi ketika umur 4 tahun tuh kan saya anggap dia tuh pra-TK ya. TKA mungkin tuh kalau dia masuknya 5 ya pra-TK atau di TKA.
itu kan menulis sendiri banyak banget. Kalau tadi kita lihat membaca itu banyak sekali skillnya gitu ya, fonemik, fonik dan segala macam. Nah kalau menulis, kebayang nggak? Nulis itu dia pegang pensil, berarti hand-eye coordination, mata juga harus udah fokus, tracking, terus visual mirroring B sama D itu kan gini sama gini mirip lagi ya, masih sangat wajar, dilatih terus dan multisensory. Mungkin dilatihnya jangan pakai nulis dulu, justru secara membedakannya aja dulu. Kalau kita sudah nulis itu udah tahapan yang terakhir kan, dengar, baca, tulis, dengar, bicara, baca. Yang penting dia bisa membedakan bunyinya udah mantap. Terus bacanya itu kita anggap sebagai rekognisi atau membedakan. Jadi kita kasih huruf B sama D. Tapi kalau ini masih sulit juga masih wajar. Sebaiknya huruf-huruf yang mirip kayak gini diajarinya satu aja, jangan berbarengan. Jadi kalau Anda sedang mengajar kanan sama kiri, ajarin kanan aja. Ini kanan, ini kiri. Ayo yang mana yang kanan, yang mana yang kiri. Bingung. Udah ajarin aja kanan. Ini kanan ya. Ini kanan. Tangan yang buat makan kamu pakai kanan. Kita selalu high five tos pakai tangan kanan. Kanan, terus dia akan hafal kanan, dia akan tahu kok kiri. Nah, sama huruf B. B itu sebaiknya jangan dengan sama D. Makanya kalau saya lebih suka B, C, M gitu misalkan untuk konsonannya gitu ya. Bedain aja sekalian. Jadi yang dia baca adalah B, 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 C, 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 M, 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 M. Dia udah hafal ini B. B, perutnya di sini ya. Jangan perut di depan sama di belakang juga beda. Persepsi anak juga bisa beda kan. Huruf perut di depan, perut di belakang. Ini persepsinya saya atau persepsinya Mir. Jadi samakan dulu. Di sebelah mana. Kalau bagi saya ini depan, ya berarti bagi dia ini depan ya. Selalu depan tuh di sini ya. Atau kalau masih susah juga, saya suka pakai ini. Dia lagi tulis huruf B. Ini saran saya jangan buat ya anak umur 4 tahun itu membedakan aja bentuknya, nggak usah harus sambil menulis, tapi boleh dilatih menulis juga. Saya suka pakai kayak gini. Ini tips aja. Contohnya nih, ada pensil ya. Oh ini tangan kamu yang menulis. Kamu cek nih, kan ada huruf kan? Tunggu ya, saya matiin dulu semuanya. Ini ya. Jadi saya akan bilang sama dia ini kan, ini ya, satu garis kan. Saya suruh dia dengan tangan yang tidak menulis, saya suruh dia cek. Ini saya pakai untuk anak yang udah besar. Karena umur 4 tahun belum nggak apa-apa. Anak umur 6 tahun, kalau masih belum bedain B sama D, saya suruh dia cek. Ini. Ini. Saya suruh dia kayak gini. Gini ya tangannya. Ini kelingking tuh dedek kecil. Huruf D. Berarti dia dekat sama kelingking. Jadi dia akan tulisnya. Karena dede itu kecil. Gini gimana? Kebayang nggak sih? Saya susah. Jadi dia perutnya di dede kecil. Ini adalah tips aja, terutama buat anak-anak dengan disleksia. Karena dia butuh untuk bisa ngebedain visualnya, dan itu kadang-kadang belum otomatis, bahkan untuk anak usia 8 tahun. Nah itu kita kasih akhirnya tipsnya. Kalau dia nggak bisa bedain kanan sama kiri, saya akan suruh dia pakai cincin atau pakai gelang gitu ya. Pokoknya tangan kamu yang pakai gelang itu selalu tangan kiri ya. Buat anak SD harusnya udah bisa bedakan kanan sama tangan kiri. Jadi dia akan tahu, karena disleksia biasanya susah untuk mirror vision kayak dia agak susah. Nah, jadi kasih tips-tips. Jadi kalau umur 4 tahun kesimpulannya masih wajar. Apakah menjawab? Iya. Terima kasih, Bu. Pertanyaan berikutnya dari Miss Berta. Bagaimana cara melatih anak yang mengalami gangguan speech delay supaya bisa membaca? Ya, sebenarnya cara menangani ini banyak banget ya, sama seperti tahapan yang tadi saya jelasin. Dia harus dengar, bicara, baca. Lalu saya harus tanya ini anak usia berapa?
Ya, anak usia berapa. Nah, kalau kita juga yang penting dari proses membaca itu adalah kita harus tahu faktor-faktor lain kayak tadi adakah resiko medis, adakah resiko gangguan lain selain itu yang mungkin menghambat sekali, misalkan ADHD. ADHD bisa membaca harusnya. Mungkin hambatannya dia bisa membaca adalah karena fokusnya, bukan karena dia di proses membunyikannya, tapi di fokusnya. Nah, jadi untuk tahu caranya adalah kita harus tahu space masalahnya di mana. Gitu. Usianya berapa. Kalau speech delay belum bisa baca, ya maksimalin komunikasi dua arahnya dulu. Lalu apakah kita nggak paparkan dengan membaca? Salah. Justru dipaparkan sebanyak-banyaknya dengan membaca. Tapi dengan cara apa? Lisan mungkin. Atau ini nih, contoh saya punya buku, tapi ini bukan baca. Buku ini tugasnya adalah menemukan gambar, search and find. Jadi ini ada gambar kayak gini, kamu cari gambar bebek ada di mana. Maksud saya ini adalah cara anak tertarik dengan buku. Buku itu adalah salah satu komponen dalam literasi ya, maksudnya buku penting lah istilahnya, itu keluarga dekat lah sama literasi. Biar dia semakin terpapar, semakin tertarik. Dia belum bisa baca. Kebayang ya? Nah yang kayak gitu, atau bacaan-bacaan yang satu halaman ini contohnya bahasa Inggris, tapi ada juga yang bahasa Indonesia. Satu halaman nih kata bacaannya cuma satu kata doang, satu kata kecil kayak gini dan katanya diulang-ulang. No, no, no. Terus dia baca, wih kamu udah bisa baca satu lembar buku ini. Jadi delay akhirnya kita bisa nggak dilatih membaca, bisa banget. Kalau memang masalah speech delay kan berarti cuma delay. Harusnya nanti ada perkembangannya terlampauin juga kan. Jadi tetap aja cara membacanya sama. Tapi kalau itu masalah speech delay, fokus sama needs-nya dia, komunikasi dua arah. Semoga menjawab. Oke. Terima kasih Bu. Wah, pertanyaan yang ketiga. Bagaimana cara kita mengajari anak yang sudah mampu mengenal abjad, namun anak tidak mampu menggabungkan kata? Contohnya motor dibaca rumah. Kalau motor dibaca rumah sih ini jauh ya, dia kayaknya bukan baca, dia nebak kayaknya. Dia asal bunyi ini kayaknya ya. Nggak ada mirip-miripnya gitu ya. Nah, akhirnya kembali lagi. Kita tuh kata kuncinya pada anak berkebutuhan khusus, kata kuncinya adalah kenali karakteristik anaknya. Kenapa? Kenapa dia beda jauh? Kenapa nebak? Ini nebak atau apa ya kira-kira? Dia punya masalah mata nggak? Minus nggak ya matanya? Silin nggak ya? Usia berapa ini ya? Setebel apa tulisannya harusnya? Sebesar apa? Motor dibaca rumah ini dalam kalimat atau cuma satu kata ya? Jadi udah kenal abjad. Kenal abjad itu apanya? Namanya kan? Bener ya? Tadi kita udah bahas kan nama abjad sama bunyi abjad. Namanya. Tapi kalau Anda suruh eja mungkin dia bisa. Decoding dari spelling ya, bukan decoding tapi spelling. M O T O R. Bacanya apa? M O T O R. Ya. Dan itu proses dia membunyikannya. Nah, makanya kita mesti ajarin bunyinya. Entah itu pakai single sound yang dari huruf atau ya udah Indonesia enak, bahasa Indonesia itu karena konsonan sama biasanya konsonan semua vokal udah bunyinya enak. Mayoritas Indonesia kan gitu kan, ada konsonan sama vokal itu yang bikin mereka bunyi. Nanti kalau ada konsonan-konsonan ya itu nanti deh. Tapi yang penting dia baca dulu. M O mo, pokoknya mo. Dia bisa motor, dia bisa baca mo aja. Nanti dia bisa bunyiin M O. O. Jadi dikecilin. Kalau sejauh ini jangan kasih kata yang KVK, kasih kata yang jangan kasih kata yang KVK. Ini kan motor, mandi, kafe. Kasih aja kata yang kafe, bola, baju. Kalau bisa kafe berulang, mama, bobo, susu, gigi, misalnya kayak gitu. Jadi untuk anak berkebutuhan khusus salah satu tipsnya juga adalah ciptakan instruksi yang justru memberikan kemungkinan mereka berhasil itu lebih tinggi. Kalau dia udah jago baca momo, mama, baru
dikasih kata yang kafe-kafe kan dia akan lebih termotivasi. Tapi kalau udah ketemu motor susah gitu ya. Dan ini kayak kelebihan dia nebak sih, dia nggak nikmat baca. Karena sebenarnya nama huruf nggak ada hubungannya sama bunyinya. Coba kalau MOTOR, bacanya apa? MOTOR, nggak ada bunyinya. Tapi kalau kita chunk, kita potong-potong dan berusaha jadi bunyi kesatuan, unison, dia jadi bisa mo. Atau yang mau dia pakai kata menghafal itu ya, tadi pertanyaan bawahnya saya ngintip dikit nih ya, pokoknya menghafal. Ya M ketemu O selalu mo. TOT moto tambahin R motor gitu kurang lebih ya. Oke. Ya, semoga nih ya. Oke. Next berikutnya, pertanyaan berikutnya adalah, sebentar, ini lagi ada. Bagaimana cara mengajar anak yang membaca dengan tipe menghafal? Jadi kalau kita kasih kata baru, dia tidak bisa membaca, tapi ya, ini mungkin sama dengan pertanyaan yang sebelumnya. Ya jadi sebenarnya akhirnya maka itu salah satu kelemahan dari strategi mengajar yang menghafal itu adalah gitu. Mo ya, tapi begitu dia udah ketemu gara-gara dia hafal motor aja padahal tulisannya mobil. Karena dia udah langsung mau shortcut dulu. Nah, akhirnya kita harus ajarin dia untuk sejenak dan ajarnya untuk sebenarnya bunyiin. Jangan tebak, kasih tahu aja. Itu kamu nebak. Kamu pikir motor ya, orang salah, ini mobil. Coba. Jadi intinya jadi harus dikasih tahu itu adalah perilaku kamu nebak. Kamu gak bener-bener baca. Nah itu apa? Bunyiin. Huruf ini bunyinya gimana? Saya lagi ngajar anak usia 4 tahun ya. Dia udah hafal. M, omo, S, usu, semua udah hafal. Tapi ya gitu, ketika dia udah ketemu mo, tebak aja. Saya sebenarnya bola gitu kan. Tapi saya sebenarnya lagi tulisnya Boni, asal aja padahal dia udah hafal bola, susu itu kafe-kafe populer ya. Setiap ketemu bola coba. Karena akhirnya dia ininya sebenarnya nggak boleh pakai kata males ya buat anak ya. Cuma intinya kan akhirnya nggak termotivasi untuk bunyikin suku kata yang selanjutnya. Nah, caranya saya akan selalu kasih visualisasi yang membantu. Oke, contohnya adalah misalkan ini kata ini ya. Ini kelihatannya saya tulis pola. Saya akan kasih pembagian. Tadi kayak di PowerPoint saya ada ya. Tunggu. Saya ada di saya share screen. Karena ini seru. Nih ya, contohnya adalah di sini. Nih. Ini nih. Untuk kelancaran juga. Jadi saya akan bikin itu saya kategorikan. Saya mau kamu bunyiin yang bagian depannya. Oke. Satu. Itu ada 2 bunyi ya. Satu. Bunyiin yang depan dulu garis merah. Dia berusaha bunyiin garis merah. Lalu yang garis ininya saya iniin dulu, saya ilangin dulu, saya tutupin pakai kertas gitu ya. Sa atau pakai jari sa. Oke, habis itu tuh. Lalu dia habis dia berusaha bunyiin sa tuh. Terus dia pencet tuh. Oke, sekarang fluent lancarin. Satu. Jadi kadang-kadang sesimpel itu ya, cuma masalah bunyiin satu ini, terus dia klik, dia tunjuk satu, lalu dia ada gestur fluent, ada gestur yang bikin kelancaran satu dengan jarinya dia. Itu teknik-teknik simple, tapi itu bikin stimulasi yang beda di otaknya, dan itu yang membekas biasanya. Nah, tinggal kita yang cari tahu nih dengan cara apa ya kira-kira yang paling membekas buat anak kita. Gitu ya. Jadi supaya dia nggak nebak lah istilahnya seperti itu. Oke, semoga membantu. Next.
Oh, masih ke-mute Bu, Ibu Elizabeth, ke-mute Ibu Lili. Oke, ini pertanyaan hampir Ya. sama, jadi saya pilih saja Iya, pertanyaannya yang agak berbeda. Bagaimana cara mengajari anak berkebutuhan khusus untuk berbicara dan membaca yang sudah berusia 17 tahun ke atas? Oke. Contoh, ya Bu. Ya, itu udah tahu huruf abjad ABC, tapi membaca dan bicara sering sekali saya menyanyi, jadi menyanyi. Iya, iya. Nah, berarti kita udah sepakat ya, kemampuan dia menamakan huruf tidak ada hubungan langsung, bukan tidak ada hubungan langsung, ya, tidak ada hubungan langsung dengan membaca. Mengenal nama huruf itu hubungannya nanti sama spelling, nulis. Ketika saya, contoh ya, kalau Bapak Ibu punya pulpen sama kertas, saya mau Anda menulis ini. Baratitu. Coba Anda tulis. Ketika Anda mau nulis Baratitu, yang Anda lakukan di otak pasti adalah bunyiin suku kata ba, lalu ada spelling B A ra bara, benar nggak? Prosesnya itu nggak, coba pikirin. Bara itu Anda spell T I, lalu Anda lihat tulisannya. Jadi nama huruf itu kaitannya lebih eratnya sama spelling, bukan bunyi. Walaupun berkaitan lah ya. Nah, akhirnya ketika dia hafal sama abjad itu nggak serta-merta anak jadi bisa baca. Nah, kalau ini kaitannya sama visual yang tadi sebenarnya saya garis bawahin, saya ajarin, itu kaitannya sama blending dan segmenting yang ada di proses apa tadi, fonemik ya, phonemic awareness. Menyanyi, bukan menaiki. Berarti dia nggak bedain bunyinya, menyanyi. Tapi kalau niruin bisa, Miss. Bacanya yang nggak bisa. Makanya kayak gitu saya akan tulis dengan besar. Saya yang garisin dia yang sebutin nya. Saya garisin nyi. Saya yang garisin lalu dia bunyiin. Paham ya? Jadi kita yang kasih tools-nya, kita yang modifikasiin strateginya. Dia bisa niruin kata menyanyi, cuma bacanya. Berarti dia lemah di area apa? Decodingnya. Paham nggak sampai sini? Jadi dia bingungnya adalah ngebunyiinnya. Dan dia suka hilang-hilang huruf. Oke, ini hilang hurufnya cuma dibunyi-bunyi gabungan konsonan. Nya, NJ, NG, NK, atau apa. Kalau kayak kebanyakan dibunyi NG, maka akan fokus pertajam di sana. Gitu. Kurang lebih ya. Semoga membantu. Oke. Terima kasih banyak Bu Marta. Teman-teman ini banyak ngasih pertanyaan dan penjelasannya ya, bagus sekali ya, luar biasa Bu. Catatan saya berhalaman-halaman. Bagus. Berarti artinya Ibu paham. Kalau nggak ada yang nyatet, saya yang bingung nanti ini ngerti nggak ya? Gitu. Iya, dan ini mudah-mudahan kita semua bisa praktek ya ke anak-anak. Hari Senin kita udah harus langsung praktek supaya anak-anak bisa tambah banyak belajar. Boleh sharing ini, kita akan berikan ya Bu dari Face piagam penghargaan Terima kasih kepada Ibu yang sudah memberikan waktu dan ilmunya ya kepada kita. Terima kasih banyak. Semoga semua yang kita peroleh hari ini bisa sangat bermanfaat ya untuk anak-anak. Iya, yang ingin nanti kita juga akan share rekamannya ini, boleh ya Bu? Boleh, teman-teman guru supaya bisa diulang lagi ya, bisa dibaca lagi, diulang lagi, dipelajari lagi. Terima kasih banyak Bu. Oke, terima kasih buat kesempatannya. Semoga bermanfaat. Saya tahu membaca itu kadang-kadang ternyata sangat teknis ya. Tapi lakuin aja, nanti kreatif sendiri kok sebenarnya. Yang penting poin-poinnya udah dapat. Sebenarnya ini bisa jadi workshop 5 hari kayaknya ya. Topik ini seru ya. Oke. Ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga untuk kepeduliannya buat anak-anak berkebutuhan khusus. Tidak banyak orang-orang seperti yang
Anda semua. Terima kasih. Ibu Marta, sebentar Ibu Marta. Oh iya. Ya, kita foto bersama dulu ya. Oh iya, Semoga foto. semua aktifkan video ya, biar kita foto bersama. Oke. Senyumnya. Yuk. Dimohonkan semuanya kepada Ibu Ria, Nurlela, Renti. Tolong diaktifkan videonya biar kita itu kan. Sudah? Oke. Senyum. 1, 2. Oke. Ganti senyumnya, ganti gayanya sekali lagi. Oke, cukup. Terima kasih Bu Marta. Ada yang minta nomor telepon Bu Marta di chatbox, mungkin bisa dibagikan nanti. Bisa telepon nanti dihubungi kembali. Harus minta izin dulu dengan Bu Marta ya. Kalau misalnya Bu Marta tidak keberatan, baru bisa hubungkan saya. Dan nanti hubungi Face aja. Iya, nanti saya akan kasih email dan nomor telepon saya lewat Ibu Melva atau Pak Andreas atau yang tadi saya ada nomornya ya. Ya baik Bu. Terima kasih Bu Marta atas semua penjelasannya sangat luar biasa, banyak sekali dapat pujian dari chatbox yang ada. Sampai jumpa lagi. Terima kasih, God bless. Terima kasih semuanya teman-teman. Kita praktekkan ya hari Senin.